nggak boleh ada alasan takut, khawatir ketika suluk, ketemu ini, ketemu itu, mengalami proses fana, nggak ada alasan untuk takut jenengan, nggak ada. Karena apa? Karena bidayah jenengan ketika suluk, kalau dikatakan benar, iku wa asli mulahu, sudah menyerahkan semua kepada Allah. Ini kalau bidayah jenengan kali kula niki waktu suluk sudah benar, maka mesti nihayahnya benar. Artinya apa? Kewusulan itu apa yang sudah Allah janjikan mesti Allah tepati. Nanti kan ada tanda-tanda si A atau si Salik iku dikatakan wusul bla 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 lah gitu toh. Lah disitulah nanti akan tahu panjenengan. Wahai saudaraku, lho iki mang kok nanggone Indonesia nih. Ya akhi, al-amru kulluhu ya'tamidu alaika min aizawiyatin tanduru. Ketahuilah ya, perkara-perkara apa yang Allah hadapkan terhadap diri kita, semua tergantung Anda dari sudut mana Anda memandang. Memandang apa? Memandang kaidah yang mengatakan wanafahtu tadi loh, kutiupkan rohku. Jikalau ini sampai pandang dari sisi syariat ahli hijab, mohon maaf, mesti disebut ruh itu makhluk, sudah benar. Tapi bagi pandangan ahli syuhud, no, bukan. Hakikatnya karena ruh itu adalah dari zatnya sendiri muncul nama Nur Muhammad. Nah ini prosesnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ketika saat sudah ruh ditiupkan terhadap diri kita, kita berjanji alastu birabbikum qalu bala syahidna, sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 172. Kita itu ternyata pernah berjanji pada Allah berupa apa? Tidak akan menyembah, bercinta atau mencintai, mengimani selain daripada urip itu yang disebut secara tauhid. Secara syariat tauhid la ilaha illallah adalah Allah. Allah itu adalah tauhid syariat nama. Pun tidak akan kami berjanji tidak akan pernah untuk mencintai, beriman, menyembah selain panjenengan ya Allah. Pun perjanjian itu sudah disepakati sebelum roh itu ditiup. Setelah roh itu ditiup, prosesnya secara ringkas jenengan masuk akil balik, apa yang terjadi? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tetap Anda diperintahkan tidak boleh menyembah kecuali hanya pada Allah. Tapi ruhania kita udah Pak. Apa? Sifat basariah yang ada di dalam jagatnya hati, pohonnya itu muncul, tumbuh. Allah sudah katakan wala taqrabah hadhihi sajarah. Hei ruh, kau jangan mendekati pohon itu. Jikalau kau mendekati berarti kau akan kuusir dari surgaku. Artinya apa? Jenengan ini akan bersusah payah Pak, hati ini mikirkan kehidupan dunia, lebih-lebih yang sudah nikah. Ya mikir bojo, mikir anak, nyambut gawe, bendino maeme, dipikir wis saumpek aman. Nah, inilah akibat kita ketika saat kita melanggar aturan,
berupa mendekati pohon khuldi, yaitu kesenangan dunia. Wis. Konsekuensinya sudah kita terima. Apa? Hidup nek cara Nabi Adam, hidup di dunia itu lebih enggak enak daripada waktu beliau hidup di surga akhirat. Mesti senang hidup di akhirat. Tapi oleh karena kita ngelanggar dengan bentuk ruh ini bersukaria terhadap kesenangan dunia, akhirnya melebar, Pak. Imannya kita ganti. Sopo sing ngaji klason, sopo sing kei dhuwit blonjo iku garwa, sopo sing masakno iku ibuke, sopo sing nakal iku anake. Wis, iman kita bercabang-cabang. Wis. Intinya dalam keadaan ruh Anda ini gelap gulita pada Allah, tersesat, inilah ruh yang tersesat walaupun jasate sampai taat hukum syariat, mohon maaf. Tapi kalau ruh ini dalam kondisi imani bercabang-cabang, maka inilah yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 257, walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, kegelapan. Karena apa? Hati condong tersesat di dalam kesenangan tauhid, yaitu kesenangan dunia. Wis, iki proses kita. Wis, sekarang bagaimana jenengan kali kula roh itu jagate ati tidak peteng malah padang. Ruh yang asalnya kita itu tinggalkan Allah, sekarang ruh tinggalkan tauhid selain Allah dan kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Wajib hukumi jenengan pertama adalah terimalah ilmu tauhid ini. Dan ini sudah Allah sampaikan di dalam surah sebelumnya, surat Al-Baqarah sebelumnya itu, Pak. Kalau 257 tadi berarti 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Lah inilah sing kula maksud ajaran tauhid iki. Ajaran ini tidak ada paksaan bagi kamu sekalian. Kalimat ini Allah menyaring antara yang sadar dan tidak sadar. Gak ada paksaan, itu berarti Allah betul-betul menyaring kita. Berarti yang masuk di Ponpes Jaya Baru itu atas saringan Allah. Wis pasti niku. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini ajaran yang membebaskan ruh dari gelap menuju terang. Berarti harus terima pendidikan tauhid ini. Wis tapak rapopo, walaupun ini nanti jadinya sampai 15 hari nuzulul Quran, monggo, dijadikan Allah berapa hari, monggo. Sing penting kita siapkan diri kita, wadah kita untuk menerima ilmu itu. Istilah bahasa timbo, tahu timbo nggih? Berarti khusus Ramadan iku timbone marani sumur. Wis. Lah air yang kita ambil dari sumur enggak akan habis. Semakin kita ambil semakin tambah bagus. Artinya ngaji kita teruskan semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin pada intinya jenengan akan tahu hidup itu yang mana toh. Hidup itu akan tahu. Yes. Yang kedua, syarat kita akan bisa untuk melepaskan diri lewat ajaran tauhid itu adalah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, harus melaksanakan kholwat. Inilah ilmu sudah, lalu kholwat. Yang kedua, akhirnya
Yang terakhir faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Itulah istiqomah. Pegang teguh tali Allah ini, jangan pernah dilepas. Mana? Yo dzikir itu nanti. Hati 3 hal, ilmu, amal, istiqomah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah jenengan kali kula sudah menyadari, dan disitulah kita akan melaksanakan yang namanya bentuk kholwat itu, dan itulah yang dimaksud di dalam surah Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Kita akan tetap menegakkan kesucian diri yang dimaksud sholat, dan selalu bersuci diri yang dimaksud wa yu'tuz zakah, selalu bebersih diri. Di mana wadzalika dinul qayyimah, ketika jenengan betul-betul duduk di dalam agama yang bertauhid, itulah agama yang lurus. Apakah ini sudah disampaikan oleh Rasulullah? Ya. Surah As-Saff ayat 9, Allah bersabda, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya untuk membawa hidayah dan agama yang bertauhid, semata-mata untuk mensucikan perbuatan jenengan yang tadinya itu berdiri di atas agama yang tidak bertauhid, agama yang tidak mengesahkan Allah. Setelah itu kita berdiri di atas agama yang mengesahkan Allah. Walau karihal kafirun, walaupun beliau pada saat itu dicaci, dimaki dan dibenci oleh umat, tetap beliau sampaikan. Ini resiko Anda nanti. Anda sudah ditarik Allah di makom ma'rifat, dan Allah diturunkan lagi untuk membawa ajaran terhadap seluruh umat. Resikonya nanti begitu, Pak. Makanya saya kasih tahu terlebih dulu lewat Qur'annya, jangan heran kalau nanti jikalau panjenengan berbicara di atas dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang bertauhid, yang bersiul itu sangat banyak. Sampai nek mikir dan melihat yang bersiul, bunek-bunek, Pak. Sumpah bunek-bunek, bahkan sampai muntah. Lah piye carane jenengan itu biar gak muntah? Udah sampean simpulke, orang yang bersiul itu siapa yang menyiulkan, gitu aja. Paham ya? Banyak yang tidak suka dengan ajaran tauhid, sudah jangan melihat orangnya. Sebab orang itu kalau sudah kebuka hatinya, sudah disaring oleh Allah, dia akan mengatakan lain, Pak. Yang tadinya mengatakan zalika zolalatun, sekarang sudah zalika hidayatun. Inilah petunjuk, satu-satunya hatiku mendekat pada Allah. Beliau nanti akan mengatakan seperti itu. Ibaratnya opo iso, apa bisa Anda menyalahkan orang yang berjalan dan di depannya ada tembok, dia tidak tahu karena buta dia nabrak? Salah enggak? Menurut kami enggak salah. Menurut kami ada salah manakala sudah dikasih tahu di depan ada tembok, yang kedua dia tidak percaya, dan ketiga dia matanya dioperasikan terhadap dokter yang ahlinya dia nggak mau, terus dikasih tahu di depanmu ada tembok, terus masih aja ditabrak. Orang inilah yang perlu dijejeki. Sudah dikasih tahu nggak percaya, terus disarankan untuk mertobat, dibawa ke rumah sakit undaan, tidak mau.
Yaitu berarti inilah golongan Allah yang katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikatakan innalladzina kafaru, orang yang hatinya tertutup. Ya sudah. Ketika saat sudah Allah berikan dalam pengertian lain supaya rohaniah benar-benar menghadap pada yang hak, bukan kepada Allah, bukan kepada berhala. Allah memberikan cara di dalam surat Al-An'am 79. Bagaimana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini Pak, kalau ilmunya sudah, amal prakteknya bagaimana caranya, berarti kita harus ngeterapkan ini wajah tuwaj. Iya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Berarti maksudnya duduk wajah glowing nih lho Pak ya. Kula rada glowing nih. Mergae maune didandani ambek Umi. Didandani tak ya tak terapi ngene jarene. Kula nggih manut ae karepe. Dadi didandani tadi rada mencorong titik. Daripada biasai ngoten lho. Lah bukan wajah dohir iki yang dimaksud ayat ini. Ini wajah itu adalah wajahnya ruh. Dise wajahnya ruh iman niki Pak. Iman yang bagaimana yang dimaksud wajah ruh? Imanul haq ay al ihsan. Orang Jawa mengatakan rasa itu Pak, rasa itu loh. Ya iki wajah roh ini rasa iki. Nah itu harus dihadapkan hanya kepada wajah Allah. Yang dimaksud wajhiyah hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu wajah Allah. Pundi toh Pak yang hanya menciptakan, yang dimaksud wajah Allah langit dan bumi ya niki. Cetha nggih? Niki ana langit, iki ana bumi. Iki ana njaba ya ana njero. Di luar dan di dalam. Di depan ya di belakang, di kiri ya di kanan, di atas ya di bawah. Sesuai dengan surah Al-Hadid ayat 3, Allah itu al-awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batinu. Nek Ibnu Athaillah ning hikam iku dawuh ngeten, tambah lengkap. Gak tidak hanya awal akhir, njaba njero, luar dalam ndak. Diperinci ambek beliau. Makanya makalah 14 sampai 25 itu banyak, cuman satu maksud. Banyak tapi satu maksud. Allah iku ya di depan perkara, ya di belakang, ya di atas, ya di bawah, ya di dalam, ya di luar, di samping kiri, ya di samping kanan. Pokoknya intinya yang meliputi. Nah kita yang nggak paham, sing dia. Akhirnya muncul satu fatwa mengatakan mala tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa yang tidak bisa mata dohir lihat, maka itulah wujudnya Allah. Contoh pulpen, mata dohir bisa melihat wujudnya pulpen, tapi tidak bisa melihat kiri kanannya pulpen, dalam dan luarnya pulpen nggak bisa. Wahua utawi kuwi, ngerti kuwi ya?
Ya sing dimaksud kiwa tengen iki lho Pak, kiri kanan ikulah wujudullah. Iki Imam Sayyidina Ali dawuh, aku nek sampai nyampe no ilmu iki maka darahku halal bagi orang-orang mukmin. Mukmin lho Pak, bukan muhsin tapi beda orang mukmin dengan orang muhsin. Tak buat nanti pulpen ini man. Nek Islam iku agamane orangnya dengan disebut muslim. Yes. Iman iku sandangane orangnya namanya mukmin. Wis. Ihsan sandangane orangnya namanya muhsin. Mukmin dengan muhsin jelas beda. Kalau mukmin itu hanya sebatas jasmani, rohaniah belum. Niki kalau boleh saya katakan, orang tersebut patuh dengan hukum syariat tapi buta dengan hukum hakikat. Padahal yang dimaksud Allah yang namanya puasa, di situ kan ayatnya kutiba alaikumusiyam, bukan saum. Amin dulu lah. Beda Pak siam dengan saum. Tapi sumber katanya memang, sumber kalimahnya memang masdarnya sama, tapi enggak sama. Siam iku berarti sebatas nahan lapar dahaga dalam waktu yang sudah ditentukan. Nek saum poso iku ruhania mutlak, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi saum ini menjaga ruhania dari tauhid. Niatnya sampai ya apa? Nawaitu sauma, gak ngono toh? Gak siam, sauma. Tapi kalau sing gelem jelasno dongklok ini. Jadi yo gak cetha sampean kali kula, ujung-ujungnya akhirnya apa? Yo poso tuas luwe tuas ngelak. Secara jasmani tapi ruhani tidak dilaksanakan. Saya ulang, siam itu hanya terletak pada jaga jasmani dari perkara yang tidak boleh dimakan pada waktu yang sudah tentukan, dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Wis. Tapi nek saum ini tidak sekedar itu Pak. Apa? Menjaga hati dari tauhid. Itulah makanan yang haram bagi ruhania. Nanti ketemu dalam surat Al-Baqarah. Ini kami sudah sampai pada ayat berapa menulis ini, Al-Qur'anul Qadimnya sudah hampir 200 ayat. Sudah sampai di situ. Sudah menemukan bab masalah puasa ini sudah. Ternyata yang dimaksud siam, kalimah kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, supaya bisa la'allakum tattaqun. Jenengan iki bukan siam tapi saum. Makanya niate nawaitu saumal ghadin, saum bukan siam. Berarti hati harus juga menjaga tentang masalah selain Allah yang masuk dalam hati, harus dijaga.
Makanya tauhid itu sebetulnya menyempurnakan syariat kita, yang syariat kita amburadul, yang saya katakan amburadul jasmani ngomong iman, rohani tidak. Ini kalau boleh yang saya katakan ini tanda-tanda orang munafik. Tersinggung enggak, terserah pun. Sehingga ketika saat jenengan ini dalam rangka untuk menghadap wajah Allah, diperlukanlah tentang masalah pemahaman ilmunya ini yang kami sebut sebagai ilmu tauhid. Sudah, kalau sudah praktek, bukan Anda menyembah menghadap terhadap isi samawati wal ardi, tidak. Hanifnya jenengan condongi arahnya hati jenengan datang kepada siapa? Kepada ya urip ini, Pak. Kalau hati sudah condong ke sini, wama ana minal musyrikin, berarti Anda bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Artinya, nek sholat, kalau sholat Anda ini sudah tidak lagi memandang, menghadapkan wajah isini dunia dan langit, maka inilah maksud surah Al-An'am 79, Anda disebut golongan yang sudah tidak menyekutukan Allah. Mafhum mukhalafahnya ayat ini kebalikannya, kalau hati kita masih condong terhadap isi langit dan bumi ketika saat sholat, berarti Anda masih klebu wa ana minal musyrikin, dan saya termasuk orang yang menyekutukan Allah. Dari sisi mana? Dari sisi syirik khafi yang tidak kita mengerti, halus. Bon. Dengan begitu Allah juga menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 208 tentang masalah Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Ini artinya, Pak, mohon maaf, mukhotabnya adalah amanu, bukan muslimu. Mengapa amanu kok dikongkon menyempurnakan Islam, padahal wis Islam? Itu menunjukkan ruh kita isi kafir, jasad kita sudah muslim, ruh yang masih kafir. Kafir maksud tertutup, masih tertutup terhadap Allah. Bisa jadi tertutup dengan ilmu ini, makanya menolak dengan ajaran tauhid. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya harus ihsan, Pak. Ini iman sampean harus ihsan. Ruh ini asalnya mukmin menjadi muhsin. Lho ngaten lho. Orang muhsin itu orang yang sudah makrifat Allah. Sudah tidak ada lagi kecuali yang ada cuman Allah. Itu muhsin. Sudah enggak ada dua lagi. Caranya ya itu tadi. Kembali lagi ilmu nanti kami sudahi, lalu kami ngadakan beat, lalu kholwat, sudah akan jadi muhsin di situ. Barang siapa yang berhenti belajar di pendidikan jasmani saja, maka sampai kapanpun hati ini tetap beriman selain yang esa di dalam aspek apapun. Sedangkan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan bisa mendatangkan manfaat selain Allah, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mencegah mudarat. Wa minan nasi may ya'budullaha man
harfin fa in asobahu khairun itma'anna bihi wa in asobathu fitnatun ningkolaba ala wajhi khosirat dunya wal akhirah dalika huwal khusranul mubin. Pun Pak, Al-Quran sudah mengatakan bahwasanya selain Allah tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa juga mencegah bahaya. Siapa? Makhluk itu sing kula maksud. Dari sisi mana? Dari sisi hakikatnya, bukan syariati. Kalau sisi syariati sih memangnya seperti makhluk itu, tapi sisi hakikatnya siapa di balik makhluk? Tadi saya katakan pulpen gitu Pak. Inilah laksana kita makhluk. Pulpen ini tidak akan bisa dijadikan, tidak bisa mendatangkan manfaat. Bentuk manfaat apa? Dijadikan ini menulis, nggak bisa. Jikalau tidak ada yang menguasai pulpen itu. Siapa yang menguasai kita? Ya siapa lagi? Kalau tidak sejatinya urip iki, yaitu Allah yang ahad. Nah inilah Pak yang ku maksud, selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudor. Jadi pulpen ya meneng tok ngeten iki sampai kapanpun ya. Sifatnya pulpen seperti itu sudah. Oleh karena ada yang mengangkat dan membuat tulisan, maka bermanfaat. Jadi bukan manfaat datangnya dari pulpen, tapi datang siapa yang membawa Nah, siapa yang membawa dunia? Tidak ada kecuali ini. Makanya kembali kepada ayat Al-An'am, condongkan, arahkan wajahmu terhadap wajahnya. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, di lidah aja. Iku maksudnya yang ngelakoni syariat tok, ngoten lho. Tidak dengan penuh keyakinan. Artinya tidak ke hakikat. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Artinya kufur, dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ngapunten ingkang kathah, orang yang seperti ini apalagi punya status, itu dengkal Pak hatinya. Tahu dengkal? Dengkal itu wangel dikandani niku lho. Dituturi ku pangel. Dituturi tentang tauhid niku wis bahasane awakmu lho oyahku. Ngene ngomongi malahan. Dadi nggih laksana gelas mau diisi air ada tutupnya ya enggak akan pernah bisa masuk. Ya laksana seperti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini ketika saat Allah menghadapkan ujian atau cobaan yang gak enak, neraka ning jero dodo. Tapi ketika saat dihadapkan Allah ujian yang rupa enak, mlebu surgane Dajjal, seneng sedilut. Nanti kalau takdir sing enak diambil lagi dadi susah. Itu kita kaya Pak, banyak uang, apapun bisa kita beli. Senengnya duduk-duduk surgane Dajjal. Tapi ketika saat itu diambil Allah kok susah, mohon maaf, berarti kita salah satu pengikut Dajjal. Mohon maaf, ini tidak berlaku bagi orang yang muhsin, berlakunya bagi orang mukmin. Orang muhsin enggak apa takdir enak dan gak enak, berhubung disebut muhsin, beliau nyeksen ini tidak terhadap makhluknya, tapi siapa sebetulnya sang pelaku itu, yaitulah Tuhannya.
Inilah yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah, itu jatuhnya di situ. Tapi kalau kita masih mukmin ya nggak iso. Kalau muhsin baru, makanya ayatnya udkhulu fisilmi kafah, artinya masuklah kau di dalam agama yang sempurna. Ojo syariat tok maksudnya. Ilmu iku jangan syariat tok, tapi juga hakikat, yaitu tauhid. Dengan begitu akan bisa sampai makrifat. Syariat torikoh, torikoh sudah Pak, torikoh berupa apa? Berupa aktivitas iki, ibadah murni dan tidak murni. Iku torikoh jenengan wis, sampean gak usah bingung-bingung mlebu torikoh sing torikoh sing nih kalau Pak, sing kepingin akeh-akehan pengikut itu duduk iku. Nanti jenengan gak usah bingung-bingung mlebu torikoh model kaya ngoten niku. Cukup ibadah murni dan tidak murni, itulah torikohnya. Hakikatnya praktekna ngilmune ruhaniyah untuk bisa makrifat. Ngoten lho. Nggih, mohon maaf. Ada pertanyaan, apakah di dalam torikoh-torikoh yang secara umum muktabaroh itu juga diajarkan ilmu tasawuf? Ya takok mursite dhewe-dhewe, lapo takon aku. Sampeyan takok mursite dhewe-dhewe. Kalau saya yang jawab, engkau katanya bulian, gitu loh ya. Saya kalau ditanya, Gus, toriko sampean apa? Ya ibadah murni gak murni, wis iku. Yes kuwi. Ning kala-kala Pak, kala-kala eling dawuh Abah dhisik ya. Beliau memang ada di Thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Tapi beliau tidak sama dengan yang lain, artinya gak bingung golek pengikut. Mboten, Abah ini mboten golek pengikut. Wis cukup wong 5, ya wis wong 5 iku. Ditekuni olehnya khususiyah udah sampai meninggal. Tidak nekakno apa jenis pengikut apalagi bikin khalifah niku ya. Engko nek wis bikin khalifah ketemu mursyidnya gak iso. Dancuk loh. Aku ngomong ngene iki cek langsung sumbere apa maksud kula? Bagi murid iku pengin ketemu langsung lewat khalifah gak iso. Lho emang kok tutuk kuno lah apa Pak? Lho wis inilah yang ku maksud, belajarlah tasawuf di dalam thariqah masing-masing, sebab di dalam tasawuf ini akan menjelaskan bagaimana cara yang benar ketika kita suluk. Loh ngoten niki. Jadi mohon maaf sebelumnya gak kontrol lho Pak niku. Mohon maaf ya. Gak kontrol, semata-mata itu supaya ada pendidikan kita bahwasanya kita untuk tidak membedakan antara si A dengan si B. Estu. Mengapa si Ben langsung? Supaya tidak membedakan si A dengan si Nyun sewu Pak. Kalau tujuan thariqah itu hanya untuk membesarkan pengikut, mohon maaf, mesti suka sing sugih, moh sing melarat. Sing sugih iku sing ide, sing didekati sing melarat, sing sandalan tok, berangkat nggo sepeda motor. Ya kono ning pojok-pojokan kono. Ngapunten Kang Kata, saya kritik ini supaya membangun habl atau hubungan antara mursyid dengan murid biar tidak membedakan. Tapi ini nggak bisa Pak, jikalau ngapunten ingkang kathah, jikalau kita belum sukses ing dalam suluknya, mboten saged. Tetap siapapun kita akan condong hati ini pada selain Allah. Bahkan benci bandak.
Oleh sebab itu wahai saudaraku, janganlah kamu meninggal terlebih dahulu sebelum imanmu menjadi ihsan atau makrifat pada Allah, alias hatimu masih buta kepada Allah. Jika hal itu kau biarkan, maka celakalah bagi manusia saat di dunia jika mata hatinya masih buta kepada Allah lalu meninggal. Pun Pak, saya tidak punya niat dan tujuan yang lain. Diadakannya bimbingan dasar tauhid niki kecuali hanyalah supaya kita semua ini sebelum meninggal posisi mata rohania ini sudah kebuka, hanya itu. Dari maksud tujuan ilmu ini adalah membekali supaya kita tidak meninggal terlebih dahulu sebelum mata hati kita sudah dibuka Allah. Gak ada maksud dan tujuan lain. Nggih, sampean kudu paham. Saya menanamkan hal yang seperti ini harus jenengan imbangi dengan sungguh-sungguh. Satu sisi panjenengan sudah mengorbankan waktu, ya, mengorbankan keluarga, mengorbankan tenaga, mengorbankan jiwa dan raga, tinggalkan semuanya. Kalau perjuangan ini, perjalanan ini kita kotori, eman-eman toh, eman-eman, ya sudah. Kita baik yang duduk maupun yang mukim, udah apapun bentuk kebutuhan dan kepentingan dunia, jikalau datang jangan ditolak. Artinya ketika itu datang, belajarlah hati untuk menyaksikan siapa di balik itu. Jikalau tidak datang, jangan kau harap datangnya. Sebab mohon maaf, orang yang dimasukkan Allah surga dan neraka iku yo karepe Gusti Allah. Asline karepe Gusti Allah. Orang yang dijadikan Allah dunianya sukses dan tidak, itu yo kehendak Allah. Bagi siapa gini nih? Yang mengerti, bagi orang yang sudah bisa menyaksikan siapa di balik neraka dan surga. Mengapa anar itu artinya adalah panas? Mengapa? Itu bagi hati kita yang ketika saat menerima dan menyongsong apa yang dihadapkan Allah, terus hati kita tidak bisa menyaksikan Allahnya, inilah akan jadi neraka. Dikasih nggak enak, susah gelisah. Dikasih enak, khawatir. Contoh, kalau dikasih nggak enak sudah biasa, wis gak usah diomong. Kasih enak, saumur-umur kita berkeluarga ratau iso tuku mobil roda 4. Boso dikasih Allah takdir tenan dapat, delendi ya iki ya. Parkirane yo belum ada pengamannya. Akhirnya apa, Pak? Walaupun saya kena, bahkan nyung, tidur Anda tak jamin gak nyenyak. Dikit-dikit lihat di gorden, oh si ono. Niki anyar-anyaran sugih lho ya. Sugih anyaran. Wis mesti wis siapapun kita. Awal-awal jadi kepala desa Pak Wayuh, dasian ya. Jasan dongkrok.
Semua lengkap atribut nih, pangkat yo digawe. Wah, semua. Melaku ning ngarepe wargane ngono wis kaya mentok niku lho. Wak. Udah, memang itulah karakter kita sebagai manusia. Jikalau belum ruh ini muhsin, siapapun kita mesti gitu, Pak. Mesti gitu. Tapi kalau sudah muhsin, maka perkara apa yang Allah hadapkan tidak akan bisa menjadikan penghalang hati atau ruhnya muhsin itu terhadap Allah untuk menyaksikan. Enggak. Inilah Pak yang ku maksud radiyatam mardiyah. Jiwa yang damai akan bisa kembali sampai pada Tuhannya jikalau jiwa itu mau melepaskan apa yang dia cintai selain Allah, yang disebut radiyatan iku ridho, ikhlas, melepaskan keakuan diri, melepaskan segala hal apapun. Udah, kalau sudah dilepaskan, Allah jawab mardiyah, saya juga ridho menjemputmu untuk kuletakkan di sisiku. Bentuk di sisiku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan, itulah makom makrifat. Sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa saat di dunia ini buta, bukan buta jasmani maksudnya ayat ini Pak, buta rohani, buta hati. Buta terhadap siapa? Pada Allah. Mengapa buta? Karena nggak ada cahaya. Nur ma'rifatnya nggak ada. Mengapa nggak ada nur ma'rifatnya? Karena kita menolak nur tauhid. Mengapa kita tidak ada nur tauhid? Karena ilmu tauhid kita tolak. Itu prosesnya. Makanya harus ilmu tauhid, terus nur tauhid, lalu nur makrifat. Setelah nur makrifat maka Allahnya jengleh-jengleh. Jadi pulpen itu sudah tidak pulpen, wujudnya makhluk, bukan. Wis galak terus no, kok ai. Masalahnya banyak pemula Pak ya. Cek mboten bingung teman-teman gitu. Jadi pulpen nantinya itu Bu akan hilang. Fana dari pandangan mata hati. Tapi pandangan mata dohir tetap masih wujud. Nanti sampean akan tahu sendiri. Kalau Allah sudah menarik jiwamu ning mustawa, di mustawa atau alam musyahadah atau alam makrifat, baru kalimah niku wau sampean paham. La maujudan ilallah itu maksudnya bagaimana? Bon. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta, maka di akhirat pun juga buta. Wa adhallu, dan lebih tersesat apa nih jalani, sabilan jalannya. Jalani langit niki Pak, kalau gelap lebih ekstrim daripada jalan alam dunia. Kita di dunia jasad buta mata, mohon maaf, itu ada hitungan Pak. Apa hitungannya? Selama kita masih hidup. Berapa tahun? Wis katakanlah 100 tahun lah umur kita. Ya 100 tahun itu akan mengalami kegelapan. Tidak akan bisa melihat wujudin dunia. Karena mata dohir ini Allah ciptakan untuk menyaksikan alam dunia wujudnya. Sedangkan matanya hati, ruh itu untuk menyaksikan hanya wujudnya Allah. Di mana wujudnya Allah? Ya ning dunia iki. Kalau Anda sudah menyaksikan wujudnya Allah di dunia, maka dunia ini sudah tidak jadi
dunia terhadap Anda, alam dunia ini akan menjadi alam akhirat bagi Anda, walaupun itu alam dunia bagi golongan orang yang masih buta. Bapak Ibu, wa adallu sabila iki maksudnya lebih sesat, lebih nemen. Iki maksudnya bagaimana? Enggak ada batas. Enggak ada batas waktunya, masanya. Ingat, satu hari alam akhirat itu sama dengan 50.000 tahun alam dunia. Satu harinya alam akhirat itu sama halnya masanya waktu di dunia 50.000 tahun. Jangan umur piro? Gur 100 saya kalah. Iku sedinone padahal. Ya Allah. Niki gambaran mawon, nek gak cocok palundasku. Orang yang ketika hidup di dunia ini mata ruhnya itu masih buta pada Allah, nanti ketika meninggal loh Pak. Nggih ngapunten kakatah. Yang dialami ruh itu adalah hanya kegelapan. Suara yang mendesis, apapun yang menakutkan itu akan Anda dengar. Kalau nggak percaya, nek gak cocok ambek omong aku palun aku. Walaupun Wak Mudin terus ngomong, fulan temen lo ya. Ben sore dipewarani nang ngene kuburan. Bocorane iku Allahu Rabbi ngono lho. Allahu Rabbi. Wak Mudin iku ben sore iku marani si fulan, esuk wis diparani kandhani ditinggal. Terus sore tetep ora iso. Peteng. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia itu dalam kondisi koyok ngono iku disebut barzah, itu terdinding, tertutup Pak. Jadi ruh ini tertutup. Udah nggak bisa keluar kemana-mana. Inilah yang kumaksud pintu langit tertutup. Artinya hati seseorang kalau hatinya belum terbuka tentang tauhid, nggak mungkin nyampe di sini. Paham maksudnya? Nggak mungkin akan mengadakan taklimu ta'lim seperti malam hari ini, gak mungkin terus mengadakan amaliyah yang disebut kholwat, gak mungkin. Malah justru dia sibuk ruhaniyahnya itu memikirkan kesenangan dunia. Yus iku rumuse pun. Lah jenengan yang sudah kebuka, terserah Gusti Allah nanti meletakkan di mana. Jasate masih disuruh untuk ngurusin dunya apa ndak, wis urusane Allah. Nek masih disuruh untuk ngurusin dunya, berarti ruhaniyah jenengan tidak akan pernah bisa terhijabi dengan dunia itu, karena persaksian Anda itu sudah tahu asyhadu alla ilaha illallah di situ. Jadi maksudnya gelap wa adallu sabila iki selamanya ruh itu dalam kondisi tidak bisa sampai ke rahmatnya Allah. Terus Kanjeng Nabi dawuh, ada illa salah satun, kecuali ada 3 hal. Kalau ini ada, ilmu sudah enggak, amal apalagi, tinggal 1, anak solih yang mendoakan. Anak solih, anak yang bagaimana yang dikatakan anak solih? Anak yang ruhaniyah sudah ihsan, disebut muhsin. Inilah anak solih. Anak soleh dalam pandangan syariat, ya sing bentino sapa masjid Pak, sapa masjid, deres Quran, tahajud, iktikaf, wis sudah, itu anak soleh. Selalu kirim donga nangane wong tuane, dibacakan Fatihah, dan itu pandangan syariat. Pandangan hakikat rohaninya. Rohaninya
Perilaku rohaniah ini sudah muhsin atau belum? Sudah ihsan apa belum? Dikatakan ihsan jikalau ruh itu estu betul-betul sudah nyawiji menyang Gusti, sudah mengesahkan Allah di dalam segi aspek apapun. Melihat orang kerja Allah, melihat dirinya Allah, melihat apapun Allah, semuanya. Apakah perlu son itu diucapkan? Gak perlu. Wis mesti bagi anak sing soleh itu bergemuruh di dalam hati. Jikalau kebenaran di dalam hati beliau keluar, ya sudah, itu berarti namanya berosot. Nah, ngerti berosot? Berosot itu apa yang ada di dalam keluar. Akhirnya bagaimana tanggapan kita ahli hijab? Wah, itu enggak benar. Mesti gitu, Pak. Bon. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sudahi malam hari ini tentang masalah mengapa kita harus bertauhid. Cuman satu jawabannya, supaya jenengan itu di belakang gak getun buri, supaya tidak menjadi ruh yang celaka, supaya tidak menjadikan ruh yang di dalam penyesatan Allah, dan atau boleh saya katakan supaya ruh dalam rahmat Allah. Bon, intinya ada di situ. Pembukaan kita awal. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun ngapunten, kula memperkenalkan diri, nami kula Siswanto saking Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban. Nyuwun sewu Gus, kula wonten setunggal pertanyaan. Pertanyaannya, di saat kita kholwat dan kita masih di posisi muraqabah, belum ke level yang lebih tinggi, yaitu melihat Allah dengan jengleh-jengleh, dilalah kedisian gendeng dan akhirnya mati. Gimana ruh yang seperti itu? Apakah sudah termasuk wa ma'ana minal musyrikin atau sebaliknya termasuk kategori ruh yang gagal produk, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kisah dalam salah satu kitab menceritakan, ini saya kupas secara syariat dulu. Seseorang mulai sejak kecil tidak pernah berbuat baik, maksiat taat tidak, tapi menjelang detik-detik sebelum dia meninggal, dia itu bertobat. Katakanlah mau berangkat kemana, terus di tengah jalan ini dia meninggal. Lah, disitulah dua malaikat yang geger. Malaikat dari sisi adab dan malaikat dari sisi rahmat niku rame. Ada yang menjemput dari sisi adab, datang juga sisi rahmat. Sebelum mengangkat, mengambil gegeran. Akhirnya Gusti Allah memberikan hakim, jadi hakim. Lapor repot-repot, golek meteran. Jarak antara mulai rumah sampai tempat itu ukuran mati nundi. Mana? Iki bahasa guyon. Tapi kita sudah tahu tidak ada dosa yang Allah ampuni. Mohon maaf, semua dosa Allah ampuni, dan satu yang tidak bisa Allah ampuni
adalah dosa syirik. Kecuali harus ditempuh taubatan nasuhan. Mana yang dimaksud taubatan nasuhan ini? Taubat yang tidak lagi mau kembali melakukan kesalahan yang dia lakukan. Ternyata Bapak Ibu, taubat yang seperti ini bisa kita temukan adalah taubat ruh, bukan jasmani. Halah nek jasmani telek ah. Temen aku wis gak ngrasani maneh. Dadah. Sebabnya apa? Mari ditawapuki ambek si lanang, plak-plak. Wis tah sing lanang gak ana omah budal maneh. Sebabe nyun sewu Bu, wong wedok iku lambene nek gak gembul tanggane niku wis tah gak betah. Engko nek wis gembul tanggane ngomong sing aneh-aneh. Ngapunten Kang Kadah. Saya enggak bicara omon-omon, saya bicara fakta di lapangan. Kecuali lambene ati. Lah iki. Kalau lambene ati bisa Pak taubatan nasuhan. Karena apa? Jenengan kalau sudah betul-betul hati terbuka tentang dinul haq, otomatis Anda akan dikasih Allah nur tauhid, akan membedakan oh iki bener, oh iki salah, oh iki hak, iki batil, akan tahu. Dan jenengan sudah tidak lagi mau ingin melakukan seperti dulu. Apalagi jenengan itu fokus di dalam kholwat, wes nggak ingin hati itu jatuh lagi di pangkuan nafsu di dalam kesenangan dunia. Aku yakin semua akan gitu. Akan tetapi, lah ini kan sudah taubatan nasuha. Bila mana Allah menterjadikan lagi seperti dulu, itu pun Anda tidak mau sebetulnya. Ini bagi siapa? Bagi salik-salik yang di situ masih di posisi musyahadatul fana loh Pak. Bagi salik yang di situ hanya mengerti tentang ilmunya saja untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Terus ketika dia melakukan belum sampai musyahadah, dia itu meninggal. Apakah ini gagal produk? Terus bagaimana nasib ruh ini? Bagaimana? Pak nyun sewu, awal jenengan ini loh, hati sudah kebuka tentang tauhid, mesti dalam benak sampean itu enggak ingin berlaku seperti kemarin dulu. Itu pasti, siapapun jenengan pasti itu, walaupun sebatas ilmu loh ya, belum laku, tapi jenengan sudah dikasih Allah sinyal yang berbentuk nur tauhid. Nur tauhid. Apalagi jenengan ini sudah sampai pada bab masalah zikir. Sejatinya zikir akan mengerti. Lah, bagaimana, apakah ini termasuk gagal produk? Tak jawab, iku proses yang belum selesai. Yang selesainya nanti akan diselesaikan Allah sendiri tanpa istilah babakan lahir. Wis gak katik lahir malah penak sampean ngeten iki. Wis gak katik lahir. Iki padha karo orang yang ditarik Allah ning dunya belum mati niki di alam zadzab. Wis gak doyan lahir batin makhluk iki gak doyan, Pak. Mboten doyan. Wis gak gelem, lahir batin iku sudah gak doyan, gak mau. Kalau jenengan yang ditarik ruhnya saja, dohir sih mau, walaupun batin tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau gembul ambek dunyo. Batinnya sudah tidak lagi campur ambek dunyo, cuman jasadnya saja. Inilah laksana seperti ikan yang hidup di tengah laut, airnya asin, tapi dirinya tidak
terkontaminasi dengan asinnya garam itu. Kecuali mereka yang ikannya mati. Ikan mati ditaruh di uyah, ya asin. Tapi kalau ikannya hidup enggak asin. Nah, bagi orang yang meninggal tadi belum sampai ke musyahadah dia meninggal. Tapi taubatan nasuhan itu sudah terjadi. Ini nek miturut syariat wong tobat iku dihapus apa enggak? Dihapus. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Anda sudah mengikuti corot tindake Kanjeng Nabi, ruhaniyah itu datang Gusti Allah. Apa di situ? Konsekuensinya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di samping ruhaniyah itu Allah jadikan sebagai kekasihnya, semua kesalahannya wa yaghfir lakum dzunubakum itu telah diampuni Allah. Penak mati koyok ngene daripada mati ketika saat ruh masih ada di pangkuani rondo. Ruh lo ya, bukan jasmani. Jadi rondo sing tak maksud adalah kesenangan dunia. Kesusuai sama niku. Pun jadi itu urusan Gusti Allah, Pak. Jadi Allah sendiri bahasa langsung lahir batin yang membimbing roh itu udah enggak ada libatan yang namanya manusia. Padahal asli nih koyok ngene iki Allah dhewe. Cuman berhubung jenengan iku masih mengatakan alam dunia, ya koyoke makhluk. Aslinya Allah. Iku nek jenengan tenggelam, asline sapa sing bimbing? Kemarin sudah saya katakan, tidak ada kecuali Allah. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Bapak Haryanto dari Pematang Siantar, Gus. 120 km dari Medan. Ya, niat saya kemari mau mengamalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah ke dalam Islam dengan kafah gitu. Jadi saya di sini mohon dituntun pertama bisa bertemu Allah di alam musyahadah atau alam kelanggengan atau alam gong lewang lewong. Yang kedua, mohon dituntun agar saya bisa menjadi kekasih Allah. Yang ketiga, saya ingin merasakan mati yang sesungguhnya, walaupun hanya 5 menit. Segala resiko saya tanggung, apapun persyaratannya saya siap. Dan saya sudah permisi sama istri saya, andai kata nanti mati ya dikubur. Ya mesti kayak saya sudah siap, Gus, konsekuensinya semua. Nah, itu keinginan saya, Gus. Ya, pertanyaan saya begini, Gus. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Yang kembali itu ruh. Nah, sementara di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Ini yang sebenarnya yang mau kembali kepada Allah ini jiwa yang tenang apa ruh gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan masalah pertama sampai 3 tadi jangan khawatir. Pokoknya tahapan awal adalah udah kita fokus untuk menerima nur tauhid dari Allah. Nanti akan sampai pada musyahadah jikalau betul-betul nur tauhid itu kita lanjutkan menjadi nur ma'rifat. Nah, nur ma'rifat itu nanti akan Allah nyalakan dalam hati seorang hamba
kecuali hamba selalu kholwat atau berzikir. Masalah mati sesaat gampang. Selesaikan dulu pemahaman nur tauhid ini sampai nur ma'rifat. Yang terakhir masalah surat Al-Fajr tadi. Mengapa di situ disebut jiwa? Karena ini masih terkontaminasi dengan dunia. Buktinya apa kok terkontaminasi dengan dunia? Karena ada perintah. Irji'i, itu perintah. Mengapa harus diperintah? Karena ruh ini yang disebut jiwa itu tinggalkan Allah. Kalau enggak meninggalkan Allah itu disebut ruh. Ruh ini fitrah. Disebut fitrah enggak meninggalkan Allah. Disebut jiwa karena ruh ini meninggalkan Allah. Katut apa? Yes katut bojone wong nih kalau disebut rondo kempling, ngoten katut. Utawi wong wedok katut bojone wong disebut Sri Minggat. Ngoten lho iku. Lah. Jadi dibalik ayat irji'i karena ruh ini posisinya masih tinggalkan Allah. Kok umpama enggak tinggalkan, tidak meninggalkan, enggak ada perintah. Sama dengan kita punya anak loh Pak ya. Kita punya anak perempuan, sudah jam 10 malam enggak masuk-masuk ke rumah, jagongan sampai cah lanang di luar rumah. Lah, ini mesti ada perintah, nduk ndang mlebu omah, sudah jam 10. Ada perintah. Mengapa ada perintah? Karena anak kita belum masuk Coba kalau anak kita sudah ada di rumah, enggak mungkin ada muncul perintah. Karena posisi anak sudah di rumah. Sama dengan itu. Nah nanti kalau jiwa ini mau melepaskan semua apa yang ketergantungan jiwa pada selain Allah, apa yang dia cintai, atau ruh ini sudah melepaskan semua apa yang melekat di dalam hatinya ruh, maka ruh ini akan bisa masuk di dalam rahmatnya Allah yang disebut jannati itu. Tapi syaratnya itu tadi radiyatan dulu. Hati jenengan harus melepaskan apa yang melekat dalam hati. Nyun sewu. Kita manusia dikasih sakit mboten? Sakit. Kalau jenengan gelisah dengan sakit itu berarti tanda ruh kita masih jiwa. Ruh kita masih kotor. Sebab tanda dikatakan ruh atau fitrah sudah enggak ada ketergantungan pada selain Allah, dikasih sehat atau sakit, tetap hati sampean itu dalam keadaan tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebab hati bisa nyawiji dan tenang kepada Allah hanya satu menurut ayat ini. Ar-Ra'd 28 bidzikrillah, sebab sadar hati merasakan semua akunya Allah. Disitulah Pak yang kumaksud seseorang itu sudah sampai pada tujuan. Lah kalau sudah ridho melepaskan semuanya, maka otomatis radiyatan Allah ridho. Mungkin ayat ini juga satu paralel dengan ayat udhkuruni azkurkum. Jikalau kau ingat padaku, aku pun juga ingat padamu. Udhkuruni azkurkum. Bon. Jadi sekarang jenengan udah
fokus datang ngaji niai, nanti selanjutnya kalau sudah beat fokus pada laku nih. Urusan ngaji sudah selesai, jadi kan Anda tinggal fokus laku nih mawon. Iki bagi senior ngenten iki lak mung melok-melok ngeramek no konco-konco ngono. Asin ya wis paham. Kantun memfokuskan lagune mawon. Nggih. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kula saking Kabupaten Cirebon, Kecamatan Tengatani, Desa Dawuan, Blok Kuni 1 RW 04 RT 05. Pertanyaannya ya, karena dulu saya waktu bulan Suro kesini 8 tahun saya mempelajari jenengan Kanjeng Guson. Nah sekarang setelah saya mempelajari 8 tahun ketauhidan, sekarang baru 8 bulan saya galau. Bukan galau persoalan saya masuk ke ketauhidan, tapi galau dari awal saya berangkat dari syariat. Karena saya Islamnya bukan asli masuk Islam. Dalam konteks masuk Islam seperti orang-orang mu'alaf. Orang mu'alaf sudah beruntung menurut saya, karena beliau disahadatkan oleh kiai. Tapi saya sekarang tidak disahadatkan oleh kiai, cuma sahadatnya pada saat sahadat hitanan dan sahadat nikah. Jadi saya belum melaksanakan sahadat secara rukun syariat Islam. Sementara pintu gerbang ketauhidan harus beat melalui guru mursyid. Tapi ketika saya di Islam, masuk Islam, saya tidak pernah bersahadat. Tapi karena sahadatnya sahadat turunan. Dan mungkin semuanya ini bapak-bapak juga Islamnya Islam turunan. Jadi yang saya tanyakan, apakah Islam turunan atau Islam secara sebenarnya kita masuk Islam seperti orang mu'alaf yang bukan Islam terus masuk Islam, itu sudah jelas. Artinya mereka beruntung menurut saya karena disahadatkan. Tapi menurut saya kalau yang namanya sahadat antara kita dengan yang menyahadatkan, artinya para kiai dan kiai-kiai syariat umpamanya. Seperti itu. Jadi saya mohon penjelasannya, bukan saya ragu kepada ketauhidan, tapi saya ragu kepada Islam saya. Karena Islam saya ini keturunan, Pak. Dan mungkin ini bapak-bapak di sini banyak sebagai orang-orang Islam keturunan, tapi bukan berangkat dari sahadat antara kita dengan kiai. Jadi supaya rukun Islam sahadatnya benar-benar artinya tidak ilegal lah, tidak palsu. Karena menurut saya anggap palsu karena tidak bersahadat langsung Pak Kiai. Jadi saya mohon kepada Pak Kiai untuk menjelaskan, karena saya sendiri selama 8 bulan ini setelah kita mempelajari ketauhidan, keislaman saya ini artinya ragu dalam konteks karena tidak bersahadat secara langsung, karena sahadatnya sahadat hitanan atau sahadat kawin. Kalau orang kawinnya ping 3 atau 7 ya berarti sahadatnya 7 kali. Tapi kalau sahadat rukun Islamnya jarang orang-orang itu melakukannya. Begitu saja Pak Kiai.
Terima kasih atas waktunya. Saya datang dari Cirebon tadi jam 4, dari Cirebon jam 7 pagi sampai Mojokerto jam 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan rahmat hidayahnya kepada kulo Oscar Faisal. Jadi ini kepada bapak-bapak orang ketauhidan, saya juga menghimbau kepada saudara-saudara kita, ketika kita masuk di ketauhidan, jagalah hatimu supaya syirik, dengki, hasud, riya, sombong, menyepelekan orang lain, menghina orang lain, nganggap enteng roh orang lain. Tolong bersihkan dari itu supaya kita berjalan di dalam zikirnya itu benar. Dan jangan sampai seperti tadi apa yang dikatakan bahwa ruh kita itu tidak mau pulang karena disebut jiwa. Maka jiwa itu yang kotor adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa kembali kepada Allah. Begitu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam keturunan gen, ya boleh saya katakan gen. Gen itu ada gen dohir, ada gen batin. Gen dohir jenengan wau menyebut Islam keturunan, duduknya memang di dalam pola pikir hukum akidah Islam secara syariat. Oke, itu memang budaya kita sebagai umat manusia kalau hanya mengenal tentang masalah gen dohir. Akan tetapi di sini juga ada gen batin. Dan gen batin, keturunan batin berarti apa? Warisan dari Allah yang diberikan terhadap para kekasihnya itu tentang masalah Muslim atau Islam. Sebab mohon maaf kalau dilihat dari kata Islam itu adalah pasrah. Dengan pasrah itu akhirnya jadi selamat. Pasrah itu berarti tidak boleh hati ini merasa yang melakukan. Karena sesuatu yang sudah kita serahkan, pasrahkan, etikanya kita tidak boleh ikut campur ngurusi apa yang sudah kita serahkan. Nah, ini memang ada kaitannya gen batin, Pak. Pelajaran ini tidak diajarkan di dalam gen dohir, sehingga kita menyebut Islam keturunan. Nggih monggo, keturunan dari Nabi, gen dohir. Oh ngene lho, ngene monggo. Tapi harus kita sadari disebut manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani, dan kebanyakan kita yang melakukan gen dohir saja tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan rohaniah kita, nggak pernah. Lah perlulah di sini melihat bagaimana gen batin itu bagaimana. Tapi Pak, ini nggak bisa direkor-rekor loh ya. Artinya nggak bisa diada-adakan, nggak bisa. Karena apa? Karena hati seseorang yang sudah sadar itu tidak bisa dipaksa. Dengan sendirinya nanti akan, kalau toh itu memang sudah membuka diri, ini unsurnya nggak ada istilah paksaan. Pekson koyo opo, paksaan bagaimana? Kalau yang namanya tutup gelas itu masih menutupi gelas, air itu tidak akan pernah masuk. Dipaksa kayak apa? Nggak bisa. Tapi kalau dengan sendirinya yang namanya tutup itu mau membuka diri, maka gak usah dipaksa, air itu akan bisa masuk sendiri. Makanya mengapa sih saya sering katakan
ilmu ini Pak, walaupun orang dekat kita, istri atau suami yang menolak, ya sudah, jenengan gak usah bingung. Karena apa? Karena tidak semua hati orang mau membuka diri. Diapain? Ya sudah. Ibarat hablum minanas kita kepada sesama, hanya ya udah doakan aja biar suatu saat hatinya kebuka. Dimarahi bagaimanapun ya suas marah jenengan, nanti jadinya malah tambah gelisah, hati sampean nggak nyaman. Nggak usah, diam ajalah. Diam ajalah kalau membantah ya sudah. Ngapain? Terus jenengan nanti akan keseret di dalam sifat emosional. Ya sudah, diam aja. Itu langkah yang terbaik Anda untuk menjaga ilmu ini. Lah, memang Pak itu disahadatkan. Lah, syahadat yang kumaksud di sini tidak ada yang bisa mensahadatkan ruh kita kecuali Allah. Apa sih syahadat? Penyaksian. Penyaksian hati terhadap siapa sebetulnya yang harus disaksikan yang disebut Allah, itu hanya Allah sendiri. Istilah bahasa kabel Pak, kalau isih putus ya bagaimanapun ya ora bisa, ya ora tidak bisa memunculkan suara seperti listrik tadi loh. Putus ya gak ada suaranya. YouTube ya gak muncul. Yang di luar boleh jadinya bagaimana? Loh, ada apa iki? Putus toh. Tapi yang ada di sini nggak akan putus. Walaupun lahirnya putus, batine gak iso putus. Ngapunten ingkang kathah. Sama dengan hati kita juga begitu kok. Kepada Allah sama. Udahlah. Kalau beliau-beliau itu menolak bahkan memungsuimu, ya sudah, serahkan pada Allah. Jadi letak saya katakan yang bisa menyambung, yang bisa mensyahadatkan kita kepada Allah itu Allah sendiri. Istilah bahasa makhluk, la malakum dzarra wala naf'an. Makhluk itu sifatnya la haula wala quwata illa billah. Salik itu nggak bisa hadir sendiri mendekat dan bertemu Allah, tidak bisa. Karena salik disebut makhluk, sifatnya yaitu tadi tidak punya daya upaya apapun. Lah, bisanya dia bersahadat dengan benar, bisanya sambung di situ, Allah lah yang menyambungkan. Istilah baiat, menyambungkan talinya ruh pada Allah, itu yang mensahadatkan, yang menyambungkan hanyalah Allah sendiri. Bagi kita yang bersahadat itu Allah sendiri, bukan klason, bukan si mursyid, bukan manusia lo ya. Lo kok bisa? Iya, lo siapa di balik mursyid itu? Itu loh, ati sampean sebagai murid, kita sebagai murid harus bersaksinya, memandangnya di situ, tidak kepada makhluknya. Ini syahadat yang ku maksud syahadat ruh loh Pak ya, bukan syahadat jasmani, ya dah, syahadat ruh. Berarti yang bisa mensyahadatkan atau menyambungkan ruh terhadap Allah, ya wujudnya Allah itu sendiri. Caranya bagaimana? Sekedar info mawon, besok ketika saat baiat Anda mengucap asyhadu, iku nyekseni terhadap ilallah itu urip, bukan makhluk.
Disinilah letaknya mengapa kami katakan yang bisa menyambung talinya ruh pada Allah, yang terputus hanyalah Allah sendiri. Nggih. Ibu ada pertanyaan dari kubu Ibu? Ada. Nikah langsung neng mik Bu. Waalaikumsalam. Nang mik Bu, niki masalah live. Sampean kasih jalan untuk ke mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Umayyah dari Jombang, Diwek, Watugaluh. Saya mau bertanya, Pak. Kan segala sesuatu yang baik dan yang buruk, yang baik itu katanya kan dari Allah ya, Pak. Terus yang buruk itu dari kita sendiri. Lah, terus saya segala penyakit juga itu kan datangnya dari Allah. Terus ada yang bilang kalau kita muraqabah sakit ini kehendaknya Allah. Lah wong Allah itu Maha Pengasih kok ngasih penyakit. Nah seperti itu, Bang. Itu waktu Umi mendengar seperti itu, berarti kalau la muridun itu kan berarti Allah yang Maha berkehendak. Berarti sakit sembuh itu juga kehendak Allah kan, Mbak? Mohon penjelasannya seperti itu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara memandang manusia itu terserah pandangannya dari syariat atau hakikat. Kalau syariat jelas masih ada selain Allah. Baik buruk, sakit sehat, tetap masih memandang selain Allah adanya. Tapi dalam pandangan hakikat orang-orang khos itu tidak hanya memandang dari sisi syariat, bahkan lebih kuat pandangan hatinya hanya pada Allah. Disinilah Pak Bu, letaknya sudah tidak lagi ada perserikatan. Sudah tidak lagi ada lantaran, sehingga lantaran itu sudah tidak berlaku bagi beliau, walaupun secara syariati seperti lantaran. Sakit lantaran yakmu mangan ngawur, ya toh, serba instan bantawina, serba instan yang dimakan. Akhirnya jangan heran muncul beberapa penyakit, kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes. Loh, kalau sudah terjangkit baru ada penyesalan. Loh, Pak nyun sewu, siapa di balik ini semuanya? Kalau kita murnikan tauhid loh ya, biar Allah tidak kita menuduh ada perserikatan lewat makanan, kita murnikan. Siapa? Pasti akan kembali pada Allah. Si A berbuat maksiat, kalau kita memurnikan ketauhidnya, Anda pasti tidak akan memandang makhluknya, pasti memandang hanya Allah dalam hati. Tapi tetap pandangan syariat baik jelek maupun buruk mesti hati memandang makhluk. Kok apik dadi ni apa mang dadi wong sing apik sapa masjid? Ya tobatku. Aku adi usaha utawa
upaya dia iku masih dia kuatkan. Ini kok jane ngomongi teko Gusti Allah nek apik. Iku lak cocote. Atine sik tetep ngendel-ngendelno upaya usaha doanya. Batal memang berarti tetep nih makhluk awake. Asline ngoten. Quran ini kan memang ngomong dawuh. Apik teko Gusti Allah, elek teko nafsumu sendiri. Tapi bagi orang-orang khos mengartikan di balik nafsu diri, beliau dirinya sudah akunya Allah. Jadi mana ada selain Allah? Gak ada. Maka khairihi wasarihi minallah. Beliau memakai sistem niku. Api elek katanya orang-orang itu sudah tidak ada lagi sebutan api lan sebutan elek bagi orang khos, karena dia hanya menyebut jais atau jawas, itu kewenangan Allah. Mekaten Bu. Nggih, Ibu sik wonten. Cukup? Pun jam 11 nih. Pun ngoten mawon. Ibu nggih pun, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Susi dari Situbondo. Hanya ingin menanyakan cara berdoa, maksudnya kalimatnya Gus. Inginnya itu begini. Ya Allah, mohon diampuni segala khilaf, dosa-dosa dan kesirikan hamba dari sejak akil balik sampai saat ini, dan mohon senantiasa didekatkan dengan Engkau ya Allah, serta mohon senantiasa supaya berzikir kepadamu ya Allah, dan senantiasa bisa mencintaimu dan berjumpa denganmu serta lebur denganmu ya Allah. Nah, kalimat yang benar untuk menyampaikan itu bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wau syariate, ya diwaca di lisan. Lah ngoten ta? Sekarang bentuk hakikate doa itu bagaimana? Itulah wujud jenengan mengesahkan Allah. Di situ. Wujud hati jenengan mengesahkan Allah. Ani'budullaha, ngedepno, menghadapkan roh terhadap hidup. Berarti lewat pundi? Hati sampean harus nyadari bahwasanya segala hal apapun, hati harus muncul pangrasa yen sejatine kabeh iku akunya Allah. Loh, inilah bentuknya jenengan secara syariat berdoa seperti itu tadi. Jadi wujudnya laku tadi. Lah cara menyampaikan bagaimana? Kalau ditarik amar perintah, yo tauhidkanlah Allah dalam dirimu di dalam setiap keadaan apapun. Itu perintahnya untuk menyampaikan mekaten. Cukup Bapak Ibu nggih? Nggih. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.